Berjumpa lagi dengan saya Pania Locksmith. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara untuk membandrek atau ngepik kunci model seperti ini ya. Biasanya disebut 808, hanya saja ini kunci lama ya, mereknya merek Diamond. Jadi ini sebenarnya bahannya bagus ya teman-teman ya. Jadi cover luarnya juga kuningan, kemudian silinder dalamnya juga kuningan ya teman-teman ya. Jadi harus dipik dulu, bebas mau ke kiri atau ke kanan, bebas, tergantung kebiasaan saja. Ini bagian untuk menahan silinder dalamnya sudah ada di video saya sebelumnya. Dari bahan apakah ini saya buat ya teman-teman ya. Kemudian di bagian tensionernya, piknya saya menggunakan pik STD ya, pik standar, karena biasanya kalau model lama seperti ini pinnya pasti dalam-dalam atau tinggi-tinggi ya. Jadi menggunakan ini kan bisa satu persatu kita pik ya teman-teman. Seperti biasa menggunakan pik gosok ya. Jadi bebas kita letakkan posisi tensionernya ya. Jadi tergantung mana enaknya saja. Ini saya kasih bantalan dulu karena agak tajam bagian pinggiran kuncinya ya. Jadi tipsnya untuk ngepik seperti ini, di saat kita ngepik satu pin, jadi bagian tensionernya harus ikut kita longgarkan ya teman-teman ya. Jadi harus saling terhubung pik dengan tensionernya ya. Jadi tidak boleh terlalu konstan ditekan tensionernya. Ini kita pik satu persatu, 1 sampai 5 dulu. Kalau belum bisa berhasil, kita ulangi lagi. Paling tidak 4 kali lah diulangi ya teman-teman ya. Jadi kalau belum bisa, ini tidak segampang seperti yang kelihatan ya. Biasanya kan cepat-cepat kita pik. Kebetulan ini memiliki pin yang dalam ya. Biasanya kalau yang pinnya dangkal-dangkal pasti gampang dipik ya teman-teman ya. Ini masih belum berhasil, sudah saya ulangi ya. Jadi biasanya ini ada satu kejepit pinnya sehingga mempengaruhi pin-pin yang lain. Makanya tidak berhasil pik, kita longgarkan, kita ulang lagi. Kemudian kita pik satu persatu ya pinnya ya. Jadi dimulai dari 1, 2 sampai ke 5 karena jumlah keseluruhan pinnya hanya 5. Kita coba lagi ya. Oke, ini sudah berputar. Tinggal kita putar ke posisi ini ya. Kemudian kita buka obengnya ya. Kita buka baut kedua ini untuk mengeluarkan silindernya ya, menggunakan mata obeng bunga ya. Sebenarnya bila teman-teman pengen cara cepatnya bisa langsung diganti baru, karena diganti baru sudah dapat silinder baru dengan kuncinya 2 pieces ya. Hanya saja ini model lama, jadi terlalu sayang untuk dibuang ya teman-temannya. Bagusnya kita buat kuncinya, nanti bisa kita pergunakan untuk kedepannya. Dan satu kendalanya bahan kuncinya saya lagi kosong ya. Jadi bahan kuncinya harus menggunakan bahan kunci 808. Bila menggunakan kunci bahan Winner, bagian parit atasnya kurang tinggi ya. Jadi bila kita paksakan mencetak kunci ini akan nyangkut di putaran pertamanya ya teman-teman ya. Jadi harus menggunakan bahan kunci 808 yang parit kanan ya. Jadi yang sekarang kan kebanyakan di parit kiri. Kalau yang model lama seperti ini masih di parit kanan ya teman-teman ya. Ini slot untuk penggesernya, kita buka, kita keluarkan. Kemudian ini caranya kita perhatikan di bagian mana posisi atas pinnya, supaya saat kita dorong seperti ini tidak tumpah ya pinnya ke bawah ya teman-teman ya. Jadi caranya simpel, tinggal kita rapatkan seperti ini. Kemudian kita tekan pelan-pelan. Oke, sudah berhasil ya teman-teman ya. Ini fungsinya untuk menahan silinder yang di dalam supaya tidak berhamburan dengan per-pernya ya. Ini bahannya yang saya bilang tidak bisa terlalu pendek bagian atasnya sehingga nyangkut dalam putaran pertama ya. Jadi harus menggunakan bahan kunci 808 karena lebih tebal bagian parit atasnya ya. Jadi ini kenapa dia sulit dipik,
Jadi pinnya dalam-dalam ya, tinggi-tinggi ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan kuncinya tidak perlu lagi diajari karena teman-teman pasti sudah tahu cara membuat kuncinya dengan diratakan di silindernya ya. Jadi terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Salam satu gigi.